Perkenalkan nama saya Christina Gweliko, kelas 1C, NIM 21030201004, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mereview buku Pengantar Sosiologi oleh Suarjono Soekanto pada bab 6 tentang lapisan masyarakat. Dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Maka barang itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat. Barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, atau mungkin juga keturunan dan terhormat. Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification, yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Yang ke B, terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat, tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Pembedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Pokok-pokok terjadinya pelapisan masyarakat: yang pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti sebagai berikut. A. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti penghasilan, kekayaan, dan keselamatan. B. Sistem pertanggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. C. Kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang, dan kekuasaan. D. Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan, dan suatu organisasi. E. Mudah sukarnya bertukar kedudukan. F. Solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Terdapat pola-pola interaksi, kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap dan nilai-nilai, kesadaran akan kedudukan masing-masing, dan aktivitas sebagai orang kolektif. Yang ke C, sistem sifat lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup dan dapat pula terbuka. Yang bersifat tutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahannya itu ke atas atau ke bawah. Dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Yang ke D, kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial atau social class adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Kurt B. Meyer berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan ke masyarakat dinamakan kelompok kedudukan atau status group. Max Weber mengatakan pembedaan antara dasar-dasar ekonomi dan dasar-dasar kedudukan sosial, akan tetapi dia tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Ada kelas yang bersifat ekonomis dibagi lagi dalam kelas yang berdasarkan atas pemilikan tanah dan benda-benda, serta kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Joseph Schumpeter mengatakan bahwa terbentuknya kelas dalam masyarakat karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata, akan tetapi kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya. Beberapa kriteria tradisional: yang pertama, besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya, kelanggengan, tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri-ciri khas. 5. Batas-batas tegas. 6. Antagonisme tertentu.
Dasar-dasar lapisan masyarakat. Yang pertama, ukuran kekayaan. Kedua, ukuran kekuasaan. Ketiga, ukuran kehormatan. Keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran di atas tidaklah bersifat limitif, karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan. F. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Yang pertama, kedudukan. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam bentuk suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakat, sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan. Yang pertama, askrip status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohania dan kemampuan. Yang ke B, achieved status adalah kedudukan yang dicapai oleh seorang karena usaha-usaha yang disengaja. Kedua, peranan. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka dia akan menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal. Yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat-tempat seseorang dalam masyarakat. B. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. C. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. G. Lapisan yang sengaja disusun. Menurut Chester V. Barnett, membatasi diri pada uraian tentang sistem pembagian kedudukan dalam organisasi formal yang di dalam masyarakat merupakan bagian-bagian yang khusus. Sistem kedudukan dalam organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individual yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan kemampuan individu. Kedua, perbedaan-perbedaan yang menyangkut kesukaran-kesukaran untuk melakukan berbagai macam jenis pekerjaan. Ketiga, perbedaan kepentingan masing-masing jenis pekerjaan. Keempat, keinginan pada kedudukan yang formal sebagai alat sosial atau alat organisasi. Kelima, kebutuhan akan perlindungan bagi seseorang. H. Mobilitas sosial atau social mobility. Pertama, pengertian umum dan jenis-jenis gerakan sosial. Gerakan sosial atau social mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerak sosial yang prinsipal ada dua macam, yaitu gerak sosial yang horizontal dan vertikal. Gerak sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari satu kelompok ke kelompok lain. Gerak sosial vertikal yaitu perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Gerakan sosial vertikal ada dua jenis, yaitu yang naik atau social climbing, yang turun social sinking. Yang kedua, tujuan penelitian gerak sosial. Para sosiologi meneliti gerak sosial untuk mendapatkan keterangan-keterangan perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial. Para sosiologi mempunyai perhatian yang khusus terhadap kesulitan-kesulitan yang secara relatif yang dialami oleh individu-individu dan kelompok-kelompok sosial dalam mendapatkan kedudukan yang terpandang oleh masyarakat dan merupakan objek dari suatu persaingan. Yang ke-I, perlunya sistem lapisan masyarakat. Masyarakat pada umumnya bercita-cita agar perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Setiap masyarakat harus menempatkan individu pada tempat tertentu dan struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban sebagai akibat penempatan tersebut. Dengan demikian, masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu menempatkan individu tersebut dan mendorong agar mereka melaksanakan kewajiban. Sekian dan terima kasih.